saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Breaking news, kiper timnas Indonesia Martin Paes memenangkan Save of the Year MLS 2024. Prabowo ambisius naturalisasi pemain keturunan demi timnas Indonesia tembus di Piala Dunia. PSSI bertemu dengan AFC, minta jaminan wasit netral untuk pertandingan timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. Comeback dramatis Venezia persembahkan kemenangan untuk Jay Izzes dan keluarganya. Comeback dramatis didapatkan oleh Venezia saat menjamu Udinese dalam lanjutan pekan ke-10 Liga Italia Serie A di Stadion Pierluigi Benzo pada Kamis 31 Oktober. Sempat tertinggal 2 gol terlebih dahulu di babak pertama, tuan rumah akhirnya membalikan skor 3-2 lewat gol jelang bubaran. Dalam laga itu, baik timnas Indonesia Jay Izzes harus absen pulang ke Belanda karena urusan keluarga yang mendesak. Kapten Venezia Julio Gianpaolo pun mempersembahkan kemenangan itu untuk Jay Izzes. Bagi Izzes, keluarga adalah yang utama. Sepak bola adalah sebuah olahraga. Ini adalah pekerjaan kami, namun keluarga adalah yang utama. Kami semua dekat dengan dirinya dan kami berharap dia dapat bersama kami hari ini, kata Julio Gianpaolo. Saat Izzes absen, posisi bek tengah kiri digantikan oleh Giorgio Altar yang berduet dengan dua bek tengah lain, Antonio Candela dan juga Mikhail Svoboda. Dalam laga itu, Venezia memulai pertandingan ini dengan buruk dan langsung tertinggal terlebih dahulu 0-2 dari Udinese. Venezia baru bisa memperkecil skor jelang akhir babak pertama setelah penalti. Julio Gianpaolo sukses menipiskan skor. Setelah itu, Venezia mendapatkan berkah setelah pemain Udinese Souleymane Torre diusir wasit pada menit ke-53. 3 menit berselang, Venezia bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol yang dicetak Hans Nicolucci. Venezia akhirnya mengunci kemenangan setelah lagi-lagi penalti Gianpaolo sukses menjebol gawang Udinese pada menit ke-87. Prabowo ambisius naturalisasi pemain keturunan demi timnas Indonesia tembus di Piala Dunia. Presiden RI Prabowo Subianto punya impian besar membuat timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Dan salah satu langkah yang dia dorong adalah naturalisasi pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Baginya sepak bola adalah soal harga diri bangsa, dan Indonesia seharusnya mampu bersaing di panggung dunia. Prabowo yang memiliki Akademi Garuda Yaksa untuk menimba talenta muda mengakui bahwa negara-negara seperti Ghana, Nigeria, dan Arab Saudi telah berhasil menaklukkan tim-tim besar dunia dan lolos ke Piala Dunia. Dia pun bertanya-tanya mengapa Indonesia belum mampu mencapai prestasi serupa. Saya kurang bersemangat menonton Piala Dunia karena Indonesia belum ada di sana, ujar dari Prabowo. Sebagai bukti keseriusan, Prabowo siap menugasi tim pencari untuk menemukan pemain berbakat keturunan Indonesia di seluruh dunia. Bahkan dia berseloloh, kalau ada yang mirip orang Indonesia, kita rekrut saja. Naturalisasi bagi pemain berdarah Indonesia menjadi prioritas untuk meningkatkan prestasi tim nasional dan membanggakan merah putih di kancah internasional. Saat ini timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong sudah berada di jalur positif untuk mewujudkan mimpi itu. Dengan dukungan pemerintah, proses naturalisasi pemain seperti Kevin Dix juga bakal dipercepat. PSSI sendiri menyebutkan ada sekitar 300 nama pemain keturunan yang punya potensi untuk memperkuat timnas Indonesia. Kini sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk memberi dukungan maksimal dengan harapan mimpi besar Indonesia berlaga di Piala Dunia segera menjadi kenyataan. Breaking news, kiper timnas Indonesia Martin Paes memenangkan Save of the Year MLS 2024. Kiper timnas Indonesia Martin Paes memenangkan penghargaan Save of the Year MLS 2024. Pengumuman itu disampaikan di laman resmi Major League Soccer. Penjaga gawang FC Dallas Martin Paes telah memenangkan penghargaan Save of the Year Major League Soccer 2024, tulis laman resmi MLS. Lantas, momen penyelamatan apa yang membuat kiper 26 tahun ini meraih penghargaan penyelamatan terbaik? Momen itu terjadi di pekan ke-17 MLS saat FC Dallas tandang ke markas LA Galaxy pada 29 Mei. Di menit 32, FC Dallas dihukum penalti dan Martin Paes diharapkan dengan algojo LA Galaxy Gabriel Pech. Pesepak bola asal Brazil ini melepaskan sepakan kaki kiri yang diarahkan ke kanan dari Martin Paes. Secara luar biasa, bola berhasil ditepis Martin Paes, namun bola muntah kembali mengarah ke Gabriel Pech. Tanpa pikir panjang, Gabriel Pech langsung melepaskan first time kaki kiri. Hebatnya Martin Paes lagi-lagi menepis bolanya. Setelah itu bola masih bergulir dan pemain LA lainnya, Dejan Joveljic,
membobol gawang FC Dallas. Namun gol yang dibuat itu tidak dianggap karena sudah terjebak offside. Musim 2024 bisa dibilang salah satu tahun terindah bagi ex-kiper FC Utrecht itu. Sebelum meraih penghargaan ini, Martin Pas terpilih masuk ke dalam MLS All-Star 2024. Dia pun dipercaya bermain dengan pemain-pemain top dunia yang merumput di Major League Soccer seperti Jordi Alba, Sergio Busquets hingga Hugo Lloris. Selain itu di tahun 2024 ini juga Martin Pas berkesempatan membela timnas Indonesia. Kiper yang berada di posisi 5 dari segi penyelamatan terbanyak di MLS ini bertekad mengantarkan skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Persiapan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi efisien, hanya H-5 pemain dipanggil. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan strategi persiapan timnas Indonesia jelang laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Jepang dijadwalkan pada 15 November di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, diikuti melawan Arab Saudi pada 19 November. Alih-alih menggelar pemusatan latihan panjang, PSSI memutuskan untuk memanggil pemain hanya sekitar 4 hingga 5 hari sebelum pertandingan. Kesiapan timnas Indonesia sudah baik. Pemain kita profesional dan bermain di klub-klub dengan level tinggi, jadi tidak perlu TC yang mengganggu kompetisi, ucap dari Arya. Untuk mendukung kelancaran persiapan, PT Liga Indonesia baru bakal meliburkan BRI Liga 1 mulai 7 November. Hal ini memungkinkan para pemain bergabung lebih cepat, fokus pada latihan strategi, dan langsung siap tempur tanpa perlu pengorbanan jadwal kompetisi klub. Dengan pendekatan efisien ini, timnas Garuda diharapkan siap tampil maksimal dan bersaing di kandang sendiri melawan dua raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi. PSSI bertemu dengan AFC, minta jaminan wasit netral untuk pertandingan timnas Indonesia. PSSI melakukan pertemuan langsung dengan Konfederasi Sepak Bola Asia untuk mengajukan permintaan khusus bagi timnas Indonesia. Salah satu topik utama yang dibahas adalah pentingnya wasit yang benar-benar netral dalam setiap laga internasional timnas Indonesia. Diskusi ini berlangsung pada acara AFC Member Association dan juga Regional Association President dan General Sekretaris di Seoul, Korea Selatan pada 30 Oktober sampai 1 November. Sekjen PSSI Yunus Nusi dan anggota Exco Muhammad menyampaikan langsung permintaan ini kepada Sekjen AFC Dato Winsor John. Permintaan tersebut muncul setelah pertandingan Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober. Saat itu kepemimpinan wasit yang tidak dianggap netral ini menimbulkan rasa kurang puas dari pihak Indonesia. Kami mengajukan saran kepada Sekjen AFC agar perangkat pertandingan untuk timnas Indonesia berasal dari regional yang netral, ujar dari Yunus Nusi. PSSI berharap permintaan ini bisa dipahami AFC demi memastikan pertandingan yang adil bagi setiap negara peserta kualifikasi Piala Dunia. Dengan langkah ini, PSSI optimis bahwa AFC bakal mempertimbangkan masukan tersebut agar tidak ada lagi insiden serupa, serta memastikan keadilan bagi seluruh tim dalam kompetisi itu.